Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aljani Christian, NIM 1808614. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengertian berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 5 dan 6. Berbunyi mengenai tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, infrastruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, selanjutnya pengertian berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1 dan 2. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, selanjutnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Jadi, manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah merencanakan, memelihara, membina, mengembangkan, menentukan remunerasi, memberikan kesejahteraan, evaluasi kinerja, pengembangan karir, sampai pemberitahuan yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Adapun fungsi dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang pertama yakni sebagai perumus kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya. Yang kedua sebagai pelaksana kebijakan. Yang ketiga sebagai penyusun norma, standar, prosedur atau aturan-aturan dalam pembinaan guru. Kemudian yang selanjutnya ada pemberian bimbingan teknis serta supervise. Kemudian yang selanjutnya pelaksana evaluasi dan pelaporan. Kemudian sebagai pelaksana administrasi. Dan yang terakhir melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh menteri. Baik, materi selanjutnya yakni mengenai tujuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan ini dibagi menjadi dua, yakni tujuan secara umum serta tujuan secara khusus. Di mana tujuan secara umum ini merupakan memberikan suatu pelayanan secara komprehensif kepada para pegawai. Nah, para pegawai di sini diantaranya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pelayanan yang diberikan ini dimulai dari sejak pegawai itu diterima, kemudian setelah pegawai itu bekerja, dan sampai masa pemberhentian pegawai. Nah, yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus di sini yang pertama yakni memberikan pemahaman atas peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, memberikan pelayanan mengenai hak dan kewajiban para pegawai. Kemudian yang selanjutnya memberikan pembinaan serta dorongan untuk meningkatkan kualitas kinerja dari pegawai. Yang selanjutnya ada evaluasi atau penilaian dari kinerja pegawai. Selanjutnya ada tindak lanjut dari evaluasi. Kemudian yang terakhir yakni melakukan reward atau memberikan penghargaan apresiasi terhadap kinerja para pegawai. Selanjutnya ada tugas serta fungsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2015 bahwa tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah menyelenggarakan perumusan dan suatu kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Nurlaila. Saya akan menjelaskan mengenai tahap pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, sebuah lembaga pendidikan akan menentukan tujuan yang ingin dicapainya seperti apa, kemudian kriteria calon pendidiknya seperti apa, kemudian
pemberian gajinya seperti apa, sampai ke tahap pemberhentiannya seperti apa. Nah, kemudian setelah perencanaan itu ada perhitungan kebutuhan. Jadi, pendidik atau tenaga kependidikan yang dibutuhkan itu jumlahnya berapa, itu ditentukan dengan jumlah peserta didik, kemudian dengan jumlah fasilitas yang ada di lembaga pendidikan itu apa saja, seperti itu. Kemudian ada tahap rekrutmen. Nah, tahap rekrutmen ini berarti penyeleksian ya, penyeleksian pendidik atau tenaga kependidikan seperti itu. Nah, tahap penyeleksian ini bisa melalui uji kompetensi, keterampilan komputer, dan bahasa. Kemudian ada penempatan. Nah, penempatan ini disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh calon pendidik atau tenaga kependidikan. Nah, kemudian ada pembinaan. Nah, pembinaan ini dilakukan agar pendidik atau tenaga kependidikan itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suatu lembaga pendidikan. Nah, kemudian ada sistem pengembangan karir. Sistem pengembangan karir ini dilakukan seiring berjalannya perkembangan teknologi dan perkembangan peserta didik agar pendidik atau tenaga kependidikan itu memiliki kinerja yang baik seperti itu. Kemudian ada sistem kesejahteraan dan penghargaan. Sistem kesejahteraan dan penghargaan ini seperti pemberian gaji dan pemberian reward apabila seorang tenaga pendidik atau tenaga kependidikan memberikan kontribusi lebih. Kemudian ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini dilakukan setelah biasanya akhir semester ya. Nah, gunanya itu untuk meningkatkan kinerja atau kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang terakhir itu ada pemberhentian. Nah, pemberhentian ini adalah penentuan usia pensiun dan seorang tenaga pendidik atau tenaga kependidikan diberhentikan apabila melanggar norma yang berlaku seperti itu. Nah, sebenarnya tahap pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini sudah diatur dalam undang-undang, dan lembaga pendidikan itu menjalankan apa yang telah tertera dalam undang-undang, dan biasanya kebijakan-kebijakan baru itu ditentukan oleh lembaga pendidikannya itu sendiri. Nah, kemudian manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Prodi PKK itu tahap-tahapnya sama. Yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini dibuat oleh ketua prodi dan ketua departemen. Nah, perencanaan apa saja yang dibuat? Yang pertama tadi, tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa sih? Visi dan misi, kemudian kriteria pendidik dan tenaga pendidik yang dibutuhkan itu seperti apa? Itu direncanakan di tahap perencanaan. Kemudian sistem kesejahteraan juga, dan sistem pemberhentian itu direncanakan di tahap perencanaan ya, di tahap awal seperti itu. Kemudian ada rekrutmen. Nah, rekrutmen ini relevan dengan jumlah peserta didik yang ada, kemudian jumlah konsentrasi yang ada, dan juga jumlah lab yang ada di Prodi PKK. Nah, Prodi PKK ini memiliki 4 keahlian. Yang pertama adalah ilmu keluarga, yang kedua adalah pekerja sosial, yang ketiga adalah akomodasi perhotelan, yang keempat adalah prakarya. Jadi, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan itu harus sesuai gitu dengan apa yang ada di Prodi PKK ini. Kemudian ada menempatkan atau penempatan. Nah, penempatannya itu nanti ya kompetensi yang dimiliki oleh calon pendidik atau peserta didik atau tenaga pendidik itu dapat menyesuaikan dia akan ditempatkan di mana. Misalnya kompetensi yang dimilikinya itu adalah bidang prakarya, maka dia akan ditempatkan di di konsentrasi prakarya atau lab produksi prakarya. Kemudian ada pembinaan. Nah, pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan bidang kerjanya seperti itu. Dan tidak hanya untuk yang baru, tetapi
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang lama juga melakukan pembinaan seperti itu. Kemudian ada pengembangan karir. Nah, pengembangan karir di prodi PKK ini kan awalnya itu ya konsentrasi ilmu keluarga itu tidak bukan konsentrasi, maaf, keahlian ilmu keluarga itu tidak ada ya. Karena kurikulum baru dan juga melihat keadaan di lapangan, maka ada lagi itu keahlian ilmu keluarga seperti itu. Dan tentu karena adanya kebijakan baru itu, maka diperlukanlah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang itu. Kemudian ada kesejahteraan dan penghargaan. Nah, kesejahteraan dan penghargaan ini adalah pemberian gaji kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan anggaran yang ada dan ketentuan itu. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini biasa dilakukan dari dosen kepada dosen maupun dari mahasiswa kepada dosen. Nah, kalau dari mahasiswa kepada dosen itu biasanya setiap akhir semester dalam form evaluasi. Di sana itu mahasiswa memberikan evaluasi kepada dosen untuk meningkatkan kinerja dosen. Kemudian ada pemberhentian. Nah, pemberhentian atau masa pensiun itu kan sudah ditentukan dalam undang-undang dan dijalankan oleh lembaga pendidikan prodi PKK